Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Memu dari kelas Teori Analisis Negara F041 dengan dosen pengampu Bapak Bagus Mari. Saya di sini akan menjawab soal-soal dari ujian PAS Teori Administrasi Negara. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjawab soal yang pertama. Soal yang pertama ini soalnya yaitu bagaimana penanganan COVID-19 di Indonesia jika dianalisis menggunakan pendekatan non-working governance. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis saya anggap penting karena pandemi COVID-19 bukan hanya soal kesehatan tapi juga menyangkut tata kelola pemerintah secara keseluruhannya. Nah, mengapa COVID-19 ini perlu dengan dilihat dari teori networking governance? Nah, kalau dilihat COVID-19 itu bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan pendekatan birokrasi biasa. Masalahnya kompleks dan juga dampaknya luas dan aktor yang terlibat sangat banyak. Dalam teori administrasi publik, kondisi seperti ini sering disebut sebagai weighted problem. Nah, karena itu pendekatan hanya mengandalkan pemerintahan sebagai aktor tunggal menjadi tidak cukup. Disinilah konsep networking governance relevan untuk digunakan. Networking governance memandang bahwa penyelesaian masalah publik dilakukan melalui kerjasama dan jejaring antar aktor-aktor, bukan hanya lewat instruksi hierarkis dan juga dari negara. Dalam konteks ini, peran pemerintah itu bergeser bukan lagi sekedar sebagai penguasa kebijakan, tapi sebagai pengelola jejaring. Untuk yang selanjutnya itu penanganan COVID-19 di Indonesia melibatkan banyak sekali aktor dan dengan peran yang berbeda-beda. Nah, yang pertama yaitu pemerintah pusat berperan dalam menentukan arah kebijakan nasional seperti PPKM, vaksinasi, dan pengangguran. Namun dalam perspektif networking governance, pemerintah pusat juga berfungsi sebagai pengkoordinasi aktor-aktor lain agar kebijakan bisa berjalan. Yang kedua ada pemerintah daerah menjadi aktor yang sangat menentukan karena mereka lah yang berhadapan langsung dengan kondisi di lapangan. Pemerintah daerah juga menyesuaikan kebijakan pusat dengan realitas daerah, mulai dari kapasitas rumah sakit sampai karakteristik masyarakatnya. Nah, yang ketiga adalah aktor tenaga kesehatan dan institusi kesehatan menjadi aktor kunci dalam jaring ini. Mereka tidak hanya menjalankan kebijakan tetapi juga menjadi penentu keberhasilan kebijakan karena langsung berhadapan dengan pasien dan juga masyarakat. Dan keempat, aktor sektor swasta yang menyediakan sumber daya tambahan seperti alat kesehatan, logistik, dan juga teknologi. Keterlibatan swasta menunjukkan bahwa negara memiliki keterbatasan kapasitas sehingga membutuhkan dukungan aktor negara. Yang kelima, aktor masyarakat sipil, termasuk relawan, organisasi keagamaan, dan komunitas lokal. Aktor ini berperan penting dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan masyarakat, terutama kelompok rentan. Terakhir, aktor media massa yang membentuk persepsi publik dan mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan. Nah, untuk selanjutnya itu bagaimana korelasi aktor bekerja. Nah, dalam networking governance, hubungan aktor-aktor bersifat saling bergantung. Pemerintah tidak bisa bekerja tanpa dukungan masyarakat dan sektor swasta. Sementara aktor pemerintah membutuhkan legitimasi dan arah kebijakan dari negara. Namun, jejaring ini itu tidak sepenuhnya setara, teman-teman. Pemerintah pusat tetap memiliki posisi dominan, karena itu jejaring yang berbentuk cenderung bersifat asymmetric network, di mana kekuasaan dan pengambil keputusan masih lebih banyak berada di tangan negara khususnya. Nah, ini ada hambatannya juga dalam networking governance. Yang pertama, masalah koordinasi, terutama antar pemerintah dari pusat dan daerah. Perbedaan kebijakan di awal pandemi menunjukkan bahwa jejaring belum berjalan secara solid. Terus yang kedua, ketimpangan kapasitas antar daerah. Tidak semua daerah memiliki fasilitas kesehatan dan sumber daya yang sama. Nah, sehingga efektivitas kebijakan menjadi tidak merata. Krisis kepercayaan publik, inkonsistensi kebijakan, dan maraknya hoax membuat sebagian masyarakat tidak patuh terhadap kebijakan. Padahal dalam networking governance, kepercayaan menerapkan modal utama agar jejaring bisa berjalan efektif. Nah,
Jika dilihat dari keseluruhan modern atau working governance dalam penanganan COVID-19 di Indonesia dapat dikatakan sebagai model hybrid. Pemerintahan tetap menggunakan pendekatan hierarkis untuk menjaga kontrol kebijakan, namun di sisi lain juga membuka kolaborasi dengan aktor non-negara. Nah, model ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia belum sepenuhnya melepas kontrol, tetapi mulai menyadari bahwa kolaborasi adalah kebutuhan dalam menghadapi krisis yang besar. Nah, penanganan COVID-19 di Indonesia menunjukkan bahwa networking governance merupakan pendekatan yang relevan, tetapi belum sepenuhnya matang ke depan. Penguatan koordinasi konsisten kebijakan dan peningkatan kepercayaan publik menjadi kunci agar jejaring ini dapat berjalan lebih efektif menghadapi krisis yang serupa. Nah, itu adalah jawaban dari soal nomor satu. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor dua. Pemerintah Kota Surabaya memiliki struktur aktor seperti KDR Surabaya hebat untuk penanganan stunting. Analisis dengan paradigma public governance, terus bagaimana proses KDR Surabaya hebat menerapkan gagasan paradigma tersebut, dan kira-kira apa hambatan yang muncul dalam penerapan program KDR Surabaya hebat tersebut. Oke, langsung saja saya izin menjawab. Nah, pada bagian ini saya akan menganalisis program KDR Surabaya Hebat dalam penanganan stunting di Kota Surabaya menggunakan paradigma public governance. Nah, analisis ini tidak hanya menjelaskan programnya, tetapi juga melihat bagaimana pola tata kelolanya bekerja dan apa tantangannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang stunting. Nah, stunting bukan masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan memberi makanan tambahan atau layanan kesehatan di lapangan. Stunting juga berkaitan dengan pola asuh, kebiasaan makan, kondisi ekonomi, dan pemahaman orang tua. Nah, artinya masalah ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, jika pemerintah hanya menggunakan pendekatan birokrasi, maka kebijakan akan berhenti di atas kertas. Karena itu, pendekatan public governance menjadi relevan karena menekankan keterlibatan masyarakat sebagai aktor aktif, bukan sekedar penerima kebijakan saja. Nah, apa sih analisis peran KDR Surabaya hebat dalam kerangka public governance? Dalam paradigma public governance ini, pemerintah itu tidak lagi menjadi pelaku utama tunggal, tetapi berperan sebagai fasilitator dan juga penggerak kolaborasi. Nah, hal ini itu terlihat dalam program Kader Surabaya Hebat ini. Pemerintah Kota Surabaya tidak turun langsung ke setiap keluarga, namun melainkan membentuk jejaring kader yang berasal dari masyarakat. Nah, ini itu menunjukkan bahwa pemerintah menyadari keterbatasannya dan juga memilih untuk memanfaatkan modal sosial masyarakat. Kader Surabaya tidak hanya menjalankan instruksi, tetapi juga menghasilkan informasi dari bawah ke atas. Nah, seperti kondisi keluarga dan hambatan di lapangan. Pola ini menunjukkan adanya interaksi dua arah yang merupakan ciri pentingnya public governance. Dengan kata lain, program ini bukan sekedar pelimpahan tugas, tetapi bentuk CEO production, di mana hasil kebijakan sangat ditentukan oleh keterlibatan kader dan masyarakat juga. Oke, untuk selanjutnya yaitu bagaimana program KDR Surabaya Hebat menerapkan gagasan paradigma tersebut. Nah, dengan pendekatan berbasis kader lebih efektif karena masalah stunting ini sangat kontekstual ya. Kader yang berasal dari lingkungan setempat lebih memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat dibanding aparat birokrasi. Selain itu, hubungan sosial yang sudah terbangun membuat keluarga sasaran lebih terbuka dan tidak merasa diawasi. Nah, hal ini meningkatkan peluang perubahan perilaku yang menjadi kunci dalam penanganan stunting. Dari sisi tata kelola, pendekatan ini menunjukkan pergeseran dari government ke governance, di mana keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh apa aturan, tetapi oleh kualitas hubungan antar aktor. Nah, selanjutnya itu ada hambatan. Nah, pastinya juga ada hambatannya ya dalam pelaksanaan program ini. Nah, penghambatannya yaitu yang pertama, ketimpangan kapasitas kader. Karena kader berasal dari masyarakat, kemampuan mereka sangat beragam. Jika pelatihan tidak merata, maka kualitas pendampingan juga tidak sama. Yang kedua, ketergantungan struktural pada pemerintah. Nah, walaupun berbasis partisipasi, program ini tuh masih sangat bergantung pada anggaran dan juga arahan pemerintah. Nah, artinya jejaring belum sepenuhnya mandiri. Yang ketiga, resistensi masyarakat terhadap perubahan perilaku, perubahan pola asuh dan gizi membutuhkan waktu, sehingga program ini tidak bisa dilihat secara instan. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa menurunkan semangat kader.
Nah, hambatan ini menunjukkan bahwa net public governance ini bukan hanya soal membentuk jaringan, tetapi juga mengelola jaringan secara berkelanjutan. Nah, menurut saya sendiri, itu program Kader Surabaya Hebat ini sudah berada di jalur yang tepat sesuai dengan paradigma net public governance. Namun, agar benar-benar optimal, pemerintahan perlu memperkuat kapasitas kader, sistem koordinasi, dan juga mekanisme umpan balik dari bawah ke atas. Jika aspek ini diperkuat, maka program ini hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga bisa berkelanjutan. Nah, untuk kesimpulannya ini dari jawaban nomor 2, yaitu sebagai kesimpulan, program Kader Surabaya Hebat menunjukkan bagaimana public governance diterapkan dalam penanganan stunting melalui kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat. Namun, efektivitas program sangat bergantung pada kualitas jaringan, kapasitas kader, dan juga kemampuan dalam mengelola perubahan sosial di masyarakat. Jadi itu saja penyampaian saya dari jawaban soal nomor 2. Oke, untuk selanjutnya yaitu soal nomor 3, soal akhir. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengapa paradigma public governance atau NPG itu dianggap lebih relevan dan menjadi solusi dibanding paradigma administrasi publik lainnya. Dengan penjelasan teoritik dan satu contoh empiris yang dianalisis secara kritis. Nah, jika kita melihat perkembangan administrasi publik, paradigma Old Public Administration menempatkan pemerintah sebagai aktor utama yang bekerja melalui birokrasi yang hierarkis dan prosedural. Nah, pendekatan ini itu cukup efektif ketika masalah publik bersifat stabil dan juga rutin. Namun, ketika dihadapkan pada masalah yang kompleks dan cepat berubah, pendekatan ini tuh menjadi kurang responsif. Nah, karena itu terlalu kaku dan bergantung pada aturan formal. Nah, kemudian muncul paradigma public management yang mencoba memperbaiki kelemahan birokrasi dengan menekankan efisiensi, kinerja, dan prinsip manajerial. Nah, meskipun membawa perbaikan dalam pengelolaan organisasi publik, NPM ini memiliki keterbatasan karena terlalu mengadopsi logika pasar. Masyarakat juga sering diposisikan sebagai pelanggan, bukan sebagai aktor yang ikut terlibat dalam penyelesaian masalah publik. Nah, padahal banyak masalah publik itu tidak cukup diselesaikan hanya dengan pelayanan yang efisien saja. Nah, dalam konteks inilah public governance menjadi relevan secara teoritik. Nah, NPG berangkat dari asumsi bahwa negara memiliki keterbatasan kapasitas, baik dari sisi sumber daya, informasi, maupun jangkauan. Oleh karena itu, penyelenggara kebijakan publik tidak bisa lagi hanya mengandalkan pemerintah, tetapi harus melibatkan jaring aktor seperti masyarakat, sektor swasta, dan organisasi sosial. Nah, dalam paradigma NPG ini pemerintah tidak lagi berperan sebagai pengendali tunggal, tetapi sebagai fasilitator dan pengelolaan jejaring. Nah, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang kuat, tetapi oleh kualitas kolaborasi, partisipasi, dan kepercayaan antar aktor. Nah, konsep seperti kolaborasi dan CEO production ini menjadi kunci dalam penyelesaian masalah publik. Nah, ini ada keunggulan paradigma public governance ini dapat dilihat secara empiris dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Ada contohnya, yaitu pandemi COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 ini tuh merupakan krisis yang sangat kompleks karena menyangkut kesehatan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Masalah seperti ini tidak mungkin diselesaikan hanya dengan pendekatan birokrasi atau mekanisme pasar. Pemerintah memang berperan penting dalam menerapkan kebijakan, tetapi keberhasilan penanganan COVID-19 sangat bergantung pada keterlibatan aktor lain seperti tenaga kerja, sektor swasta, dan media, dan masyarakat. Nah, jika dianalisis secara kritis itu kebijakan seperti vaksinasi dan pembatasan sosial tidak akan efektif tanpa partisipasi dan kepatuhan masyarakat juga. Nah, dalam perspektifnya public
governance ini, penanganan COVID-19 menunjukkan bahwa kapasitas negara itu memperluas melalui jejaring tenaga kesehatan menjadi aktor kritis di lapangan. Sektor swasta mendukung logistik dan teknologi, media membentuk persepsi publik, dan masyarakat berperan dalam menentukan keberhasilan kebijakan melalui kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Nah, namun kasus COVID-19 ini menunjukkan bahwa penerapan NPG ini tidak selalu berjalan ideal. Koordinasi antar aktor tidak selalu sinkron dan kepercayaan publik itu sangat melemah akibat inkonsistensi kebijakan. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa NPG bukan solusi instan, tetapi pendekatan yang membutuhkan kepemimpinan pemerintah yang kuat dalam mengelola jejaring. Nah, meskipun demikian, jika dibandingkan dengan paradigma sebelumnya, neo public governance ini tetap lebih relevan. Paradigma ini mampu menjelaskan realitas bahwa keberhasilan kebijakan publik itu saat ini tidak hanya ditentukan oleh negara atau pasar, tetapi oleh kerjasama dan hubungan antar aktor. Nah, sebagai kesimpulan dari jawaban soal nomor 3 ini, paradigma public governance ini menjadi solusi dibandingkan paradigma lain karena secara teoritik mampu menjawab keterbatasan negara. Nah, dan secara juga empiris itu terbukti sesuai dalam menghadapi masalah publik yang kompleks seperti pandemi COVID-19 ini, contoh dari paradigma neo public governance. Pendekatan ini juga menekankan kolaborasi, terus partisipasi, dan juga jejaring sebagai kunci keberhasilan kebijakan publik di era pemerintah modern. Oke, itu saja jawaban dari nomor 3. Oke, itu adalah jawaban dari saya. Mungkin bila ada salah kata maupun ucapan atau perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.